Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin membeberkan alasan mengapa di tempat kerja itu attitude saya kurang baik. Ya, buruk lah bisa dibilang. Padahal di video-video sebelumnya terkait cerita saya ketika jadi motoris itu kayaknya sukses. Kemudian backgroundnya pesantren. Tapi kok kenapa di perusahaan saya dikenal dengan brand image yang buruk gitu. Suka ngelawan ke atasan, suka berontak, suka ngelakuin ini, ngelakuin itu, yang menyebabkan yaitu bisa dibilang pelanggaran di tempat kerja dan otomatis atasan nggak suka gitu. Jadi gini teman-teman, ketika saya di pondok itu, ilmu yang saya dapat itu adalah bagaimana cara jualan, kemudian bagaimana caranya kita kerja ikhlas meskipun bayaran nggak sesuai, karena orientasinya adalah pahala dan nilai-nilai kebaikan. Intinya buat melatih rasa ridho dan ikhlas kita, bukan money oriented. Itu saya dapatkan. Tapi karena yang namanya di pondok itu manajernya adalah senior kita, kakak tingkat kita, kemudian supervisornya juga kakak tingkat kita, yang mereka itu satu tempat tinggal, memang beda kamar tapi satu tempat tinggal, sehingga kita tahu keseharian mereka. Oh, mereka tuh kelakuannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan tidak jarang juga di antara para senior itu ada yang masih kekanak-kanakan, dan kita tahu buruknya dia, yang menyebabkan di bawah mereka tuh kurang. Ya artinya ketika saya di pondok itu, karena kita ngerasa sama-sama santri, ya udah kita tuh jadinya kayak ngerasa setara. Nah, karena keakraban dan ngerasa setara itulah yang menyebabkan tingkat profesionalitas kita berkurang. Sedangkan ketika di perusahaan itu kan harus profesional. Saya kaget. Dari segi etos kerja saya sudah terlatih, tapi dari segi etika, attitude, dan keprofesionalan saya kaget. Oh, ternyata di perusahaan tuh kayak gini. Karena ketika di pondok secara langsung kita tuh nggak diajarin hal itu. Ya lagi-lagi ini juga akibat dari kurang pergaulan saya ketika di rumah. Teman-teman saya yang lain yang pergaulan mereka udah jauh, udah luas, mereka tuh udah ngerti ini. Makanya mereka nggak sempat tersandung kasus-kasus memalukan kayak saya ini. Jadi intinya itu, kenapa saya suka ngelakuin blunder, kenapa saya dulu suka ngelawan ke atasan, itu buruk, pokoknya citra saya tuh buruk gitu, kerja gagal terus, karena saya tuh bego dalam hal keprofesionalan ketika bekerja. Dan seringkali ada rekan kerja saya yang nyeletuk kayak gini, anak pesantren kok kelakuannya kayak gini, apakah nggak diajarin sama ustadznya, atau di sana emang diajarin hal-hal buruk gitu. Mereka tuh sampai nyeletuk kayak gitu. Jujur gak terima sih. Kenapa? Karena pesantren saya tuh udah ngajarin yang terbaik. Cuma kurangnya karena kita itu satu ruang lingkup, karena sama-sama belum profesional, akhirnya tingkat keprofesionalan dalam lingkungan pekerjaan itu kurang. Nah, itulah yang kurang dari saya, sehingga menyebabkan saya tuh banyak tersandung permasalahan ketika saya nyoba bekerja di tempat yang benar-benar profesional. Kayak misalkan gini, kalau di perusahaan kan target itu emang benar-benar harus nyampe gitu ya teman-teman. Sehingga kalau gak nyampe, atasan tuh bisa marah-marah dan konsekuensinya kita bisa dikeluarin. Atau misalkan ada hal-hal dari pendapatan kita yang dipotong sebagai denda atas ketidakcipan kita terhadap target. Tapi ketika di pondok yang namanya target penjualan, pokoknya aturan-aturan yang ditetapkan itu sifatnya bisa dibilang formalitas gitu. Jadi kamu harus nyampe target segini ya, kalau enggak dapat apa-apa dan nggak rugi apa-apa, nggak ada penekanan-penekanan. Sedangkan kan di perusahaan nggak gitu, sebaliknya. Nah, saya tuh kaget dengan suasana kerja yang seperti itu. Tapi orang-orang di tempat kerja saya nggak siap dengan rasa kaget saya, sehingga mereka mengambil kesimpulan dan nggak mau pusing. Ya udah, kamu pergi aja dari sini, kamu gak cocok dari sini. Ya mereka judging juga sih sebetulnya ya, nggak ngasih kesempatan kepada saya. Dan saya pun baru ngerti tentang hal itu sekarang setelah saya hampir 4 tahun bekerja. Coba kalau saya ngerti ini dari dulu. Itu yang membuat karir saya di salesman se-struggle itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.